Cerita dimulai dengan terbunuhnya seorang wanita bernama Guan Liuying dalam mobil menyisakan banyak misteri, pasalnya tidak ada petunjuk atau CCTV yang mengarah kepada tersangka. Dugaan awal pembunuhan dan perampokan. Hasil otopsi menyatakan terdapat luka cekik di bagian leher, diperkirakan mayat tersebut sudah meninggal di luar mobil. Beberapa polisi pun digerakkan dengan beragam upaya mencari benang merah, tapi belum membuahkan hasil. Investigasi dengan beberapa orang pun nihil. Hari demi hari, sedikit demi sedikit kasus pembunuhan menemukan titik terang. Pembunuhan berencana dilakukan untuk menutupi kasus perselingkuhan. Dalam kasus pertama, percobaan pembunuhan dilakukan oleh kekasihnya Zeng. Zeng tidak mau jika Guan menyebarkan video intim mereka di kemudian hari. Maka aksi pembunuhan bayaran dilancarkan oleh Su Gang. Tetapi sebelum Su Gang membunuh Guan, ia telah menemukan Guan telah meninggal di dalam mobil. Su Gang ditemukan terjatuh dari gedung menyebabkan dia kritis. Polisi merasa aneh dengan kejadian tersebut. Kebetulan atau memang kesengajaan? Jika ini kesengajaan, yang jadi pertanyaan siapa pembunuh Guan yang sebenarnya. Ada kecurigaan yang perlu ditelusuri. Investigasi pun terus digulirkan. Xiao dan Zhang menjual semua aset secara tiba-tiba dengan harga di bawah pasaran. Polisi menduga Guan saksi kunci kecelakaan yang dilakukan Xiao. Dilakukan penggerebekan di rumah Xiao dan Zhang, tetapi mereka sudah meninggalkan kediamannya. Pemburuan pun dilakukan di bandara. Akhirnya tertangkaplah Xiao dan Zhang. Peristiwa demi peristiwa diungkap. Percobaan pembunuhan ketika Guan menyaksikan aksi Xiao menabrak seseorang dan direkam. Guan pun meminta tebusan uang. Xiao tidak punya uang sebanyak itu sehingga terpikir untuk membunuh Guan. Akhirnya mereka meminta bertemu di sebuah villa yang tempatnya terpencil untuk memberikan sisa uangnya sebagai siasat. Aksi pertengkaran suami istri Zhang dan Xiao dibuat untuk mengelabui kasus. Ide perselingkuhan Zhang pun hanya rekayasa untuk mengelabungi orang di sekitar dan polisi. Xiao pun tak segan mematahkan tangannya sendiri untuk memuluskan aksinya. Ia juga menyimpan pisau yang diselip di tangannya untuk membunuh Guan. Pertemuan Xiao dan Guan pun terjadi. Dengan membara, Xiao menusuk perut Guan dan mencekiknya. Zhang merencanakan tersangka baru untuk melindunginya dari hukum. Ia mencoba mencari handphone milik Guan untuk meleyapkan bukti. Ia mendorong Su Gang dari gedung. Polisi menemukan handphone milik Guan yang berisi bukti rekaman Tong anak Xiao menabrak seseorang. Polisi menemukan Tong. Ia ingin menyerahkan diri ke polisi. Ia sendiri yang mengungkap kasus tabrak lari. Sebenarnya Tong berniat memberi pelajaran pada laki-laki penagih hutang, tetapi ia kalah bertarung ketika ia ingin kabur dengan mobilnya. Tong malah menabrak pria itu. Orang tuanya pun memanipulasi kejadian seakan Xiao yang menabrak untuk melindungi putranya. Xiao dihukum mati sedangkan Zeng dipenjara seumur hidup. Sedangkan Tong dibebaskan karena masih di bawah umur. Li Hai dihukum 2 tahun karena kesaksian palsu. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.